Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan kita akan kembali sapa ahli psikologi massa Bapak Zainal Abidin. Pak Zainal, dari kemudian penelitian hasilnya ini kepribadian untuk kita katakan capres nomor urut pertama Prabowo Subianto dan kemudian capres nomor urut 2 Joko Widodo, ini kepribadiannya masing-masing seperti apa? Halo. Halo. Ya, Pak Zainal, jadi dari hasil penelitian dan kajian, artinya kepribadian ataupun aspek kepribadian dari Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita melihat dari aspek kepribadian, kami menggunakan modifikasi dari teori McCree and Costa tentang the Big Five Personality. Yang pertama yang diukur dimensinya atau traitnya adalah openness to experience, artinya keterbukaan pada pengalaman, keterbukaan pada sesuatu yang baru, dan dorongan untuk mencari pengetahuan baru. Itu kedua-duanya sama-sama tinggi ya. Tapi kalau kita mau membandingkan antara sejumlah capres dan cawapres, itu ada urutan-urutannya. Jadi misalnya saja yang pertama itu urutannya ada di Jokowi, kemudian berikutnya ada di Prabowo. Kemudian aspek atau dimensi yang lain itu adalah apa yang disebut dengan agreeableness. Agreeableness itu adalah keramah tamahan, kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain. Itu dua-duanya juga tinggi ya, artinya responden mempersepsi atau menilai bahwa kedua-duanya agreeableness-nya tinggi, tetapi kalau mau dibanding-bandingkan, sekali lagi Jokowi kelihatannya yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan extraversion. Extraversion itu adalah kemampuan untuk menjalin relasi dengan orang lain sekaligus juga berinteraksi secara firm gitu. Dan ini sama-sama tinggi juga gitu, sama-sama tinggi, tetapi kalau kembali lagi kalau kita Ya, Pak Zainal, artinya dari aspek kepribadian, bagaimana kemudian kaitannya dengan pada saat salah satu nanti akan memimpin, misalnya untuk mengambil kebijakan negara, ini cenderungnya akan seperti apa? Iya, ini ada sebuah temuan yang cukup menarik ya kalau kita melihat tentang kalau misalnya di antara dua kandidat ini nanti atau kelak ada di dalam posisi presiden, apa yang mungkin akan terjadi. Ini yang ditanyakan relatif banyak, tetapi ada beberapa hal yang barangkali perlu kami sebutkan. Pertama adalah yang berkaitan dengan apakah misalnya kalau seorang dari dua tokoh ini dihadapkan pada keinginan ya, untuk mempertahankan keputusannya meskipun tidak populer, apakah akan berubah atau tidak gitu. Nah, untuk Pak Prabowo itu relatif tinggi, artinya bahwa kalau dia sudah memutuskan, maka apapun yang terjadi meskipun tidak populer di mata masyarakat itu akan tetap dipertahankan. Tetapi kalau yang Jokowi itu relatif lebih lebih rendah di situ. Artinya adalah bahwa kemungkinan bisa berubah kalau misalnya masyarakat atau lingkungannya atau juga barangkali orang-orang terdekatnya relatif kurang menyetujui keputusan atau kebijakan itu. Ya, tahan dulu penjelasannya sampai di situ terlebih dahulu. Kita tanyakan tanggapan kepada Pak Suhadi dan juga Pak Firman. Tanggapannya langsung mengenai pengambilan keputusan kebijakan negara antara mempertahankan kebijakan saat tidak populer atau mengubah kebijakan ketika itu kemudian bertentangan. Ini Pak Firman. Iya, sebetulnya ada dua hal tadi lagi ya, soal tadi motif. Tapi kita ke poin ini dulu. Iya, tapi supaya agak lupa, itu yang motif untuk tadi itu berprestasi ya. Itu juga sebagai bagian dari motivasi untuk melayani tadi. Jadi ingin berprestasi demi kepentingan publik, makanya nilainya tinggi. Nah, hal yang kedua yang berkaitan dengan ini, maka ketegasan itu muncul dalam hal misalnya bahwa berani bertindak, berani mengambil keputusan, dan berani bertanggung jawab. Oleh karena itu, maka tetap keputusan itu diambil dengan ketegasan penuh, tetapi semangat kan semangat akomodatif, semangat mendengar,
aspirasi orang, semangat untuk mempertimbangkan pemikiran publik dalam rangka untuk kebaikan bersama. Tetapi otoritas penuh tetap di tangan pemimpin nasional, Pak Jokowi. Oleh karena itu, maka tidak ada juga ketegasan yang kaku, ketegasan yang otoriter. Tapi kalau misalnya ketegasan itu dalam rangka untuk mengakomodasi misalnya kebaikan bersama, itu tidak ada menjadi persoalan. Oleh karena itu, maka ketegasan yang dimaksud tadi itu sebetulnya memperkuat apa yang menjadi rekam jejak Pak Jokowi. Oke, baik Pak Soehardi. Bagaimana? Sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman mengelola 200 juta ya, selama 40 tahun kan beliau mengelola 200 juta. Sehingga saat tadi sebetulnya kurang sepakat dengan prosedur pemilihan kriteria. Karena sesungguhnya komunikasi berapa ratus juta dulu, dengan berapa ratus juta. Kemudian berapa bahasa yang dipunyai seseorang. Sedangkan Pak Prabowo punya 4-5 bahasa, jadi berhubungan komunikasinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Jangan-jangan si peneliti psikologi tadi tidak memasukkan unsur komunikasinya dengan luar negeri, karena Pak Prabowo sangat luas sekali berapa bahasa beliau kuasai. Ya, kemudian berapa juta manusia yang telah dikelola. Sedangkan Pak Jokowi kan baru Solo dan Jakarta. Sedangkan Pak Prabowo ini kan sudah mengelola seluruh negara selama 40 tahun. Nah, sehingga mestinya itu masuk kriteria itu. Pak Firman mungkin ada tambahan? Sebetulnya saya bukan dalam posisi membandingkan ya, tapi untuk perkuat menyempurnakan Pak Soehardi sebetulnya beda sekali secara diametral. Karena Pak Jokowi benar-benar berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai wali kota, jabatan publik langsung, dan gubernur. Sementara Pak Prabowo itu kan di internal TNI. Jadi kita tahu persis bagaimana pola metodologi dalam kepemimpinan dua institusi yang berbeda. Yang satu institusi publik yang berhubungan langsung dengan kemasyarakatan, kebangsaan. Yang kedua berkaitan dengan internal TNI. Mungkin yang dimaksud Pak Soehardi adalah metodologi yang komunitas tadi itu. Psikologi ada ukuran-ukuran gitu loh. Baik, Pak Firman dan juga Pak Soehardi, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut.